Ya, pemirsa masih di Market Review dan kita membahas topik lebih baik dari rokok industri vape tuntut insentif, dan tim redaksi kami sudah mencoba memperbaiki secara teknis dan kita akan coba menghubungi kembali bersama dengan Bapak Garindra Kartasasmita, Sekjen APVI. Pak Garindra? Iya, betul. Ya, ini cenderung lebih baik. Kita lanjutkan kembali Pak Garindra. Mengawali perbincangan kita Pak, dari sisi fundamental, ini lebih kepada meluruskan dari sisi persepsi ini Pak Garindra, bahwa rokok elektronik lebih sehat atau merupakan alat berhenti untuk perokok konvensional. Sementara di sisi lain ini untuk rokok elektrik dinilai memiliki risiko lebih rendah. Ya, jadi memang bertahun-tahun yang lalu soal resiko yang diterima oleh pengguna vape berbanding dengan pengguna rokok itu masih dalam perdebatan ya. Ya. Tapi dalam 2 tahun terakhir hampir semua sudah sepakat, terutama di saat Inggris, Kanada, dan Selandia Baru sudah melakukan penelitian juga, dan pemerintahnya pun sudah menggunakan vape sebagai terapi utama untuk orang-orang yang mau berhenti merokok. Gitu. Nah, di Indonesia sendiri sudah dilakukan beberapa kali penelitian, pernah juga oleh UNPAD, lalu yang terbaru oleh Unibrau, Brawijaya. Nah, hasil penelitian Brawijaya menunjukkan bahwa kadar BOE pada pengguna vape itu terdapat penurunan. Lalu terhadap fungsi kardiovaskular, detak jantung, dan tekanan darah pada pengguna vape juga lebih rendah peningkatannya dibandingkan rokok konvensional. Selanjutnya, terhadap pembuluh darah pada pengguna vape lebih rendah peningkatannya dibandingkan rokok konvensional. Ya, artinya memang vape ini memang lebih rendah resikonya dibandingkan rokok konvensional. Kalau di Inggris dikatakan 95% lebih rendah resikonya. Begitu, Mas Ali. Baik, dalam hal ini dari sisi resiko begitu Pak ya. Apakah Anda sepakat rokok elektronik lebih sehat ataupun merupakan alat berhenti untuk perokok konvensional, Pak Garindra? Ya, kita sepakat. Kita menyadari itu dan memang kita melihat itu sebagai salah satu potensi industrinya sendiri, gitu. Mayoritas pelaku usahanya juga memang dulunya berasal dari perokok ya, lalu kita juga sudah bagi diri sendiri kita sudah merasakan bisa berhenti merokok, dan banyak juga konsumen vape itu memang yang berasal dari rokok dan memang berhasil berhenti merokok gitu. Meski demikian dalam hal ini tetap ada risikonya begitu, ya, Pak Garindra? Seperti yang saya bilang tadi, ini 95% lebih rendah risikonya, artinya masih ada 5% risiko. Ya. Baik, apakah ini juga dicantumkan sama seperti rokok konvensional, Pak, dari sisi peringatan mungkin? Dari sisi peringatan kita belum, karena memang kita tidak masuk ke dalam PP 109, peraturan pemerintah tentang pengaturan produk tembakau ya. Gitu. Jadi kita belum diharuskan untuk mencantumkan peringatan kesehatan seperti itu, karena memang kalau dibuat peringatan kesehatan seperti rokok pun kita tidak memiliki resiko yang sama. Artinya bila ingin ditetapkan sebuah profil resiko harus berdasarkan penelitian yang memang secara baik dilakukan di Indonesia juga. Baik, tidak ada cantuman peringatan seperti label di rokok konvensional atau ya, lebih kepada peringatan secara mandiri saja, Pak Garindra? Kalau peringatan secara mandiri itu ada. Kita peringatkan bahwa produk ini mengandung nikotin dan nikotin merupakan zat yang adiktif. Seperti itu, Pak. Baik. Bagaimana tren perkembangan dari industri vape di Indonesia, kemudian juga dari sisi konsumennya, Pak Garindra, dalam beberapa waktu terakhir? Ya, perkembangannya kita mengalami 2 periode ya. Periode sebelum kita lahir, yaitu sebelum kita legal, ya, sebelum 2018, itu masih naik turun, kecenderungan bertambah, meningkat, tapi masih ada penurunan di tahun-tahun tertentu. Lalu setelah kita bercukai, tingkat kepercayaan masyarakat lebih tinggi terhadap produk vape. Oleh sebab itu peningkatannya cukup tajam ya, kalau kita lihat dari hasil penjualan cukai. Halo? Ya, silakan dilanjutkan, Pak. Kalau kita lihat dari hasil penjualan cukai di tahun 2018,
meningkat di tahun 2019 lalu masih meningkat lagi di tahun 2020 ya. Penggunanya pun meningkat. Dulu sebelum bercukai pengguna kita sekitar 1,2 juta, lalu setelah kita bercukai di tahun 2019 meningkat menjadi 2,4-2,5 juta. Nah sekarang 2020 ini karena ada pandemi juga ya, kami rasa ada penurunan. Seberapa besar dampak dari pandemi terhadap perkembangan industri vape yang ada di Indonesia? Ya, sebetulnya dampaknya cukup besar. Kalau dilihat dari produksi kita di kuartal pertama, kuartal kedua, ketiga, dan keempat, kuartal 2, 3, dan 4 itu masing-masing kuartalnya besarannya hanya sekitar 50% dibandingkan yang kuartal pertama. Tuh, jadi, tetapi meskipun begitu, kita tetap berhasil mencatatkan kenaikan dari jumlah produksi untuk di 2020. Baik, tekanannya seperti apa Pak Garindra? Lebih ke arah tingkat dari konsumsi yang memang mengalami penurunan ataupun mungkin juga dari sisi distribusinya juga mengalami hambatan sepanjang pandemi COVID-19? Ya, kalau kita melihat memang hambatannya itu lebih di daya beli masyarakat. Daya beli yang menurun membuat masyarakat beralih. Ada yang beralih, ada yang berhenti gitu. Beralih bisa juga beralih ke produk lain yang harganya lebih murah mungkin. Itu masih berbagian besar sih ke arah sana ya. Sama juga seperti kalau kita lihat trennya di produk rokok pun kan seperti itu. Untuk pabrikan yang besar, produk yang agak mahal di tentang harga tertentu, dia mengalami penurunan juga karena pandemi. Turun ke bawah gitu rate-nya. Nah sama juga dengan vape juga seperti itu. Tapi penurunan yang jadi di tahun 2020 tidak sebesar peningkatan yang kita dapatkan di 2019. Baik, secara keseluruhan tadi juga sudah Anda sebutkan perkembangannya cukup besar, peningkatannya juga cukup signifikan, meskipun terdampak pandemi, kontribusinya terhadap negara juga terus mengalami peningkatan begitu. Kemudian juga dari beberapa penelitian tadi, dampaknya terhadap kesehatan ini lebih minimal jika dibandingkan dengan rokok konvensional, meskipun dalam hal ini masih ada sisi resikonya. Sebenarnya dengan rangkuman secara fundamental tadi, Pak Garindra, perhatian dari pemerintah terhadap perkembangan industri vape di Indonesia tampaknya beberapa waktu terakhir ini cukup besar begitu. Sebenarnya perlakuan seperti apa yang diharapkan dari pemerintah terhadap industri ini? Ya, sebelumnya kami mengucapkan apresiasi, kami memberikan apresiasi yang sangat besar, mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Keuangan, Bea Cukai, dan juga pemerintahan perindustrian dan perdagangan. Karena kita diberi kesempatan untuk menjadi legal dan menjadi sebuah industri yang seutuhnya. Kita diberi kesempatan untuk mengembangkan lebih lanjut. Dan memang peningkatan yang terus meningkat ini, walaupun sekarang lagi masa pandemi ya, gitu, itu menarik perhatian pemerintah, gitu. Dan lalu kita sering diskusi di sejak tahun 2020, kita mulai sering diskusi dengan Kementerian Keuangan maupun Perindustrian dan Perdagangan, dan kami juga terus-menerus menyampaikan soal profil resiko rokok elektrik atau vape ini, kita lebih sering sebutnya vape ya. Nah, kami berharap ke depannya adalah cukai atau cukai untuk produk vape ini bisa ditentukan besarannya melalui profil resikonya itu sendiri. Kami meyakini sebaiknya yang terbaik adalah seperti itu. Itu seperti di Eropa pun seperti itu. Jadi sebuah produk itu yang diberikan ketetapan cukai seperti ini, besarannya haruslah dilihat dari tingkat resikonya. Semakin besar resikonya, maka semakin besar cukainya harus dikenakan. Semakin kecil resikonya, maka semakin kecil cukainya harus dikenakan. Seperti itu. Harapan kami seperti itu. Dan kami juga mengharapkan dukungan dari pemerintah, khususnya di industri kami, karena kami sudah mulai memberikan penghasilan untuk petani kami, juga sudah merekrut lebih banyak tenaga kerja. Gitu. Kami yakin industri ini bisa menjadi salah satu industri yang akan membantu perekonomian kita pulih kembali.
Baik, Pak Garindra, menarik yang tadi Anda katakan semakin kecil dari profil risiko yang ditimbulkan, cukainya diharapkan juga mengalami penurunan begitu. Posisi saat ini seperti apa, Pak Garindra, antara cukai, kemudian juga dengan profil risiko yang tadi juga sempat kita bahas? Ya, cukai kita dari sejak ditetapkan di 18 Juli tahun 2018, cukai kita adalah 57% dari harga jual eceran. 57% itu merupakan tarif cukai tertinggi. Gitu. Kalau kita bandingkan dengan rokok konvensional, malah kita sebetulnya paling tinggi tarifnya. Tapi karena kami punya harapan, saat itu kami punya harapan bahwa dengan legal, dengan bercukai, kita bisa memberi sumbangsi dan kita bisa menjalankan usaha kami, mengembangkan industri kami dengan lebih baik, mengembangkan pasar dengan lebih luas, maka kami jalankan selama ini seperti itu. Tetapi kami sangat berharap ke depannya pemerintah mau mengevaluasi ulang, meneliti bersama-sama dengan kami, sehingga bisa menyesuaikan kembali tarifnya sesuai dengan profil resiko yang kami hasilkan juga. Baik, nanti kita akan coba bandingkan Pak Garindra dengan beberapa negara di dunia, bagaimana posisi cukai vape yang ada di Indonesia, kemudian ketika cukainya masih tetap berada di level 57% dan tadi Anda katakan ini merupakan level cukai tertinggi begitu. Seperti apa dampaknya untuk keberlangsungan industri vape ke depannya? Nanti kita akan lanjutkan Pak Garindra dan pemirsa bersama kami. Marga Rivi akan segera kembali sesaat lagi. Ya.